Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan kita sehingga kita masih bisa hadir buat pada sore hari ini. Dan kita di sini akan memulai ibadah kita. Marilah kita saat teduh dimulai. Terima kasih Bapak. Ini Tuhan kami masih bisa hadir di tempat ini Bapak. Sehingga kami bisa untuk ibadah Bapak. Yesus, Engkau sungguh luar biasa di setiap hari kami. Yang kami lindungi di setiap hari. Haleluya. Amin. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati ibadah kita saat ini. Silahkan kita berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan pujian-pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, menyembahmu. Ku sembahmu, ku menyembahmu, menyembahmu. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita ulangi sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, menyembahmu. Ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Dengan tetap posisi berdiri, saya akan membacakan terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Begini bunyinya, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat ia siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Silahkan duduk. Banyak dosa yang kita perbuat kepada Tuhan, sehingga kita akan meminta ampun kepada Tuhan. Banyak kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah, secara khususnya untuk minggu yang lalu dan seterusnya. Marilah kita akan melewati dan minta ampun kepada Tuhan. Dan kita akan menyanyikan Sejauh Timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau menakan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kita ulang sekali lagi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat pada hari ini kami masih bisa berhadir di tempat ini dengan keadaan sehat. Itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan dari kasih karunia Bapa yang Maha Kuasa, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sedikit banyaknya dosa yang kami perbuat, biar itu sengaja dan tidak sengaja, ampuni kami ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan untuk melalui semuanya. Dan begitu juga, berkatilah juga orang tua kami dimanapun orang itu berada. Berikan perlindungan dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayat 16. Demikian firman-Nya yang akan saya bacakan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat, dari depan mataku berhentilah berbuat jahat. Dengarlah petunjuk hidup yang baru terambil dari Hukum Taurat 1 dan 10, demikian bunyinya. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari Tuhan. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang terjadi milik sesamamu. Marilah kita berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian untuk bersorak-sorak. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya Yesus. Nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari kita ulang sekali lagi, bangkit serukan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus,
nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami persilahkan duduk. Bagi Bapak, Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, waktu dan tempat dipersilahkan. Tidak ada yang mau mari kita dan marilah kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang kuasa, dan dalam Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silahkan duduk. Dan kita akan mengundang Bapak Pendeta kita untuk mendoakan doa syafaat. Kami persilahkan waktu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyediakan. Ada yang mau didoakan? Ada ya? Yang berulang tahun siapa hari ini? Kemarin ya? Ada ya? Kira-kira mau didoakan doa syafaatnya? Panjang umur. Lancar. Relasi dengan si dia juga ya. Ada lagi? Ben? Amin, apa itu? Apa didoakan? Ada? Pas ya. Oke, nanti kita doakan secara umum lah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah pada saat ini oleh karena seizin Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat tempat di mana kami beribadah pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur di mana keluarga di tempat ini setiap minggunya mempersilahkan kami untuk bersama-sama memuji kebesaran nama-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami tetap berdoa kiranya Tuhan, tangan kasih Tuhan senantiasa memberkati keluarga di tempat ini. Tangan kasih Tuhan senantiasa yang turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, biarlah limpah berkat dari Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa secara khusus buat inang Tuhan yang saat ini sedang mengandung. Tuhan tolong berkati persalinannya, Tuhan memberkati setiap apa yang mereka persiapkan untuk menyambut bayi yang akan Tuhan izinkan ada di tengah-tengah keluarga mereka. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa juga buat bayi yang nanti pada hari hanya Tuhan berkati supaya dapat berjalan dengan baik. Berkati nantinya para tim medis yang akan membantu, Tuhan berkati supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Secara khusus buat anak dalam kandungan kami serahkan supaya menjadi anak yang baik, anak yang dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati juga buat usaha mereka, karena Tuhan berkati biarlah usaha mereka dapat mendukung dalam kehidupan mereka, bahkan melalui usaha mereka nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan buat keluarga di tempat ini.
Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga buat yang berulang tahun secara khusus buat Ito Boru Pasaribu. Tuhan mengetahui bahwa anakmu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan yang menolong anakmu ini. Tuhan senantiasa yang memberikan kesehatan. Tuhan yang senantiasa memberikan panjang umur. Biarlah di dalam penambahan usianya yang semakin hari yang tambah Tuhan, biarlah juga imannya senantiasa juga semakin hari semakin tambah dan senantiasa lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi anakmu ini Ito Boru Pasaribu ini ya Tuhan. Berkati juga buat usahanya. Tuhan senantiasa yang memberikan kelancaran. Tuhan senantiasa yang turut campur tangan supaya melalui usaha ini dapat mendukung setiap kebutuhan dan dapat mendukung setiap kehidupannya, dan terlebih nama Tuhan yang dipermuliakan. Apapun yang menjadi pergumulan yang mungkin tidak bisa disampaikan, Tuhan senantiasa yang turut campur tangan, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa yang melindungi. Terima kasih Bapak ya. Di surga kami serahkan buat anakmu ini, biarlah dalam penambahan usianya Tuhan senantiasa pakai hambamu ini, pakai anakmu ini semakin hari lebih giat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa semua anak-anakmu yang datang pada saat ini. Kami bersyukur Bapak, karena mereka senantiasa setia di dalam mengikut Tuhan melalui pelayanan di tempat ini, Pos PI Gereja Kristen Setia. Berkati mereka ya Tuhan. Bagi jemaat yang di dalam sekolah, berikan mereka kepintaran, berikan kepada mereka hikmat dari Tuhan supaya dapat melakukan, supaya dapat mereka mengikuti setiap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen mereka terhadap mereka Tuhan, dan nanti pada hari hanya mereka dapat wisuda dengan baik dan mendapat pekerjaan yang baik. Terpuji Engkau Tuhan bagi jemaat yang di dalam pekerjaan, Tuhan berkati, berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah berkat-berkat Allah senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan ya Bapak. Terpuji Engkau Bapak, kami serahkan semuanya umat-Mu, jemaat yang di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa yang melindungi. Yang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami semakin hari lebih giat untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, supaya Tuhan yang memberkati. Secara khusus di mana kami berada pada saat ini, ya Tuhan, yaitu kota Palangkaraya. Berkati kota ini, biarlah kota ini aman, tentram, sehingga kami sebagai orang percaya leluasa untuk memuji dan mempermuliakan Bapa di surga. Berkati TNI Polri yang menjadi petugas keamanan, berkati mereka supaya dapat mengemban tugas mereka dengan baik. Dan pemerintah kami, secara khusus pemerintah di tempat ini, gubernur, berkati Tuhan supaya dapat mereka melakukan tugas mereka. Bahkan sebentar lagi akan mengadakan pemilihan gubernur maupun juga wali kota dan lain sebagainya. Tuhan berkati supaya dapat berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan sekali lagi jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa yang memimpin dan memberkati kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian seperti rusa yang haus.
terus saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku. Kita ulang sekali lagi seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Kami persilahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah hati kami dan pikiran kami tertuju untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. 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 Sehat? Sehat ya, luar biasa ya. Baik, kita buka Alkitab kita
Yang tadi yang dibaca di nats pembimbing Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita bacakan berganti-gantian, saya bacakan ayat 1 dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bacakan ayat yang ke-2. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang urusannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitupun orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Tadi ini sudah dibaca ya, ayat yang ke-6. Kita fokus pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saja ya, supaya tidak terlalu lama dan tidak mengantuk begitu ya. Ya, iya kan? Lamakah khotbahnya atau cepat? Baik, temanya pada saat ini yaitu menjadi orang yang berhasil. Siapa di sini mau menjadi orang berhasil? Angkat tangan. Turun tangan. Berhasil itu kan luas ya. Kira-kira berhasil dalam hal apa? Definisi berhasil itu menurut Eben itu apa ya? Kalau nama nabu gara-gara kan? Ayo. Amin. Berhasil itu menurut saudara Eben itu apa? Apa? Sukses dalam pekerjaan. Oke, ada lagi definisi yang lain. Sukses dalam pekerjaan. Ada lagi sukses dalam kuliah, ya kan? Sukses dalam bisnis dan lain sebagainya. Sebenarnya itu terlalu sempit sebenarnya sukses yang kita paham itu. Ya, terlalu sempit. Jadi keberhasilan yang dimaksud itu tidak selalu bersifat jasmani. Ya, tidak selalu bersifat ya kedagingan, bersifat manusiawi, tapi bisa juga bersifat rohani. Contohnya di dalam keluarga saya, di kampung saya itu, saya tidak pada sebut namanya, kebetulan sama-sama satu marga dengan kami. Kami 11 bersaudara, itu satu perempuan. Yang lain juga begitu, lumayan hampir 11-12. Karena definisi mereka itu, berhasil itu adalah kaya. Betulnya mereka itu kaya, banyak sawit mereka, berpuluh-puluh hektar. Tapi masalahnya anaknya itu tidak ada yang sekolah, padahal hartanya banyak, tamat SD saja. Dan itu pun setelah kita waktu itu di Papua, saya dengar-dengar orang tuanya meninggal, sekarang mereka lagi rebutan harta ini. Pukul-pukulan ini. Karena mereka juga banyak laki-laki. Nah, kalau itu yang menjadi fokus kita, harta yang menjadi definisi kita, terjebaklah kita pada hal tersebut. Maksud saya, harta juga memang bagian daripada keberhasilan. Tapi jangan mentok hanya di situ. Kerohanian juga, itu merupakan sebuah keberhasilan. Iya kan? Jadi, kerohanian kita contohnya, rajin kita beribadah, sekalipun datang hujan seperti minggu lalu. Itu suatu keberhasilan loh. Karena banyak orang di luar sana, ada mobilnya, datang hujan, dia tidak mau beribadah. Karena apa? Karena hatinya bukan untuk Tuhan. Jadi, yang lebih tinggi itulah yang harus kita terapkan. Jadi, keberhasilan yang lebih tinggi adalah keberhasilan di dalam Tuhan. Kalau dibilang keberhasilan dalam Tuhan, itu keberhasilan jasmani itu pasti mengikut sertakan. Jadi, jangan kita fokuskan hanya jasmani, dan jasmani. Kita utamakan yang nomor satu, dan yang lain akan mengikutkan. Ya, bagian kuliah juga demikian kan. Saya mau dapat IP 4,2 gitu ya. Ada 4,2 ya gitu ya. Ada mau
nilai bahasa Inggris saya mau jadi A+, itu, A+ begitu ya. Contoh begitu kan? Ya bisa-bisa saja. Tetapi kalau kesuksesan itu hanya dipandang dari kejasmanian, hanya dipandang hanya nilai, gampang saja itu mencari nilai itu kan. Tinggal dekati aja, bawa kopi untuk dosennya kan, datang ke rumahnya kan, sogok kan begitu kan. Tapi bagaimana kita mendapatkan nilai A+ ini, tapi dengan cara yang baik, begitu loh. Dengan cara hasil sendiri dan berdoa kepada Tuhan. Jadi keberhasilan yang kita akan bahas pada saat ini adalah keberhasilan di dalam Tuhan. Baik pekerjaan apapun itu, tapi keberhasilan yang memang Tuhan yang ada di situ. Kalau kita hanya berhasil, kan banyak orang kaya dalam dunia ini kan? Banyak orang kaya, tapi tahu nggak cara mencapai kekayaan itu dengan cara apa? Nah itu pertanyaannya. Jadi keberhasilan itu yang dimaksud pada saat ini, yaitu keberhasilan di dalam Tuhan. Kalau kita baca, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak layu daunnya. Apa tuh? Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan seterusnya ya. Nah, kita melihat di sini, cara menjadi orang sukses itu, kita melihat di sini ada 3. Ada 3 kata kerja. Ya, ada 3 kata kerja. Yang pertama apa? Berjalan, ya kan? Yang kedua apa? Berdiri. Yang ketiga apa? Duduk. Itu kata kerja. Ya. Mau bahasa Inggris ini berjalan apa? Jong. Mau bahasa Inggris ini berdiri apa? Sidang. Kan begitu kan? Mau bahasa Inggris ini duduk apa? Hudul. Kan begitu. Nah, itu adalah kata kerja. Itu adalah kata kerja. Nah, artinya begini. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan ketiga aktivitas ini dalam satu hari? Angkat tangan dulu. Berjalan, berdiri, apa lagi? Duduk, jongkok. Duduk. Otomatis kan ini kan setiap hari kita lakukan kan? Bahkan tanpa kita sadari. Contohnya, terlebak laut kampus. Contohnya kampusnya mulainya contoh bahasa Indonesia, mulainya jam apa itu kelas pertama, jam 10 contohnya kan, atau jam 8 begitu. Terbang apa si Reoni contohnya. Terlambat bangun gitu. Tanpa diperintah otak pun dia langsung dulu tiba-tiba kan berdiri kemana-mana begitu kan, tanpa otomatis otak. Artinya berjalan, berdiri, duduk ini menjadi aktivitas yang sering kita lakukan, bahkan tanpa kita sadari, begitu loh maksud saya. Berjalan, berdiri, duduk itu sudah menjadi aktivitas kita yang sering kita lakukan. Tanpa kita sadari, keseharian. Ya, keseharian pasti kita melakukan itu. Ya, pasti kita melakukan itu. Nah, justru karena itulah, pemazmur menginginkan, karena kalian ini loh, sering melakukan aktivitas berjalan, sering loh melakukan aktivitas berdiri, sering loh melakukan aktivitas duduk. Biarlah setiap aktivitas kalian itu Tuhan ada di situ. Makanya dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dinegatifkan dia kan? Baru yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Dinegatifkan dia, ada kata tidak di situ. Baru yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya tidak di situ. Kalau kita melakukan ketiga aktivitas itu, maka kita pasti berhasil. Artinya apa? Kalau kita di dalam keseluruhan keseharian hidup kita memang betul-betul mengandalkan Tuhan, kita pasti menjadi orang yang berhasil. Saya mau tanya, apakah kalian kalau tidak ada teman kalian, contohnya sendirian di kamar, kalian bikin apa? Khususnya yang laki-laki, sendirian di kamar, begitu. Saya tidak tahu kalian bikin apa kan? Kalian tahu dengan Tuhan yang tahu dengan itu kan, begitu. Artinya apa? Sekalipun tidak ada orang yang melihat, karena kita memang pengen berhasil di hadapan Tuhan. Mau orang lihat kah, mau tidak orang lihat kah, saya mau seluruh aspek kehidupan saya ini untuk kemuliaan Tuhan. Baik tangan saya, baik kaki saya, baik otak saya, baik hati saya, itu saya persembahkan untuk Tuhan. Jadi mau tidak ada orang, mau sendirian pun saya di kamar, saya tidak mau menonton yang aneh-aneh. Contohnya begitu. Saya tidak mau melakukan yang aneh-aneh.
Jangan karena ada orang baru kita mau pura-pura baik begitu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang melihat seluruh aktivitas kita. Jadi baik berjalan, berdiri, duduk, itu menggambarkan, itu gambaran totalitas keseharian hidup kita. Karena apa? Karena aktivitas ketiga kata kerja ini pasti kita lakukan setiap hari. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Jadi, marilah kita keseharian kita, segala aktivitas kehidupan kita, segala aktivitas pekerjaan kita, biarlah sungguh-sungguh itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak dilakukan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sekalipun ada kata tidak di situ, sebenarnya jadi maknanya jadi apa? Positif di situ kan? Karena ada kata tidak. Coba kalau tidak ada kata tidak, berjalan menurut nasihat orang fasik itu jadi negatif toh. Tapi karena ada tidak di situ, berarti jadi positif maknanya. Nah, artinya marilah kita lakukan semuanya, baik ketika kita berjalan, ketika kita berdiri, ketika kita duduk, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melakukan itu, maka kita lanjutkan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, apa itu Taurat Tuhan yang dimaksud di sini? Firman Tuhan. Pernahnya kalian baca Alkitab? Atau pernahnya kalian dengar khotbah dari YouTube? Nah, itu merupakan sebuah aktivitas yang bagus. Bagaimana mendewasakan rohani kita. Bagaimana supaya kita semakin hari dekat dengan Tuhan. Jadi, tetapi yang kesukaan inilah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu maksudnya firman Tuhan. Menjadi kesukaan saya itu bukan main TikTok saja, gitu. Kesukaan saya bukan main Facebook Pro, gitu. Lagi viral sekarang Facebook Pro ya. Kesukaan saya bukan hanya main apa lagi? IG saja, bukan. Tapi kesukaan saya itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetapi maksudnya merenungkan itu bukan begini. Merenung begitu. Bukan begitu maksudnya ya. Itu maksudnya soto-soto luar nih. Begini, bukan begitu ya. Merenungkan yang dimaksud itu biarlah keseharian hidup kita betul-betul terpancar dari aktivitas kita. Terpancar. Oh iya, ini anak Tuhan loh. Tadi contohnya saya tadi lupa mengembalikan. Saya tadi uang saya jatuh di situ 100.000. Tapi dikembalikan kan begitu. Ya kalau 100.000, tapi nggak tahu kalau 1 juta kan begitu. Kadang juga lucu juga kadang ya. Kalau 100.000, mungkin kalau mungkin 5.000 pura-pura jujur dia. Ini tadi uangnya jatuh dari sana mas begitu atau bang begitu. Ya makasih orang jujur ya begitu. Tapi saya bayangkan juga, coba kalau uangnya 1 godi begitu. Ada gak gitu juga ya. Nah, kadang begitu ya. Tapi setidaknya dia sudah melakukan hal yang sederhana untuk Tuhan. Nah, baru dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam, ya. Siang dan malam. Maksudnya tadi bukan siang aja. Maksudnya bukan begini, siang direnungkan baca Alkitab terus, begitu toh, sampai bosnya yang karya, banyak kali itu baca itu ya, yang bos-bos ini Seven contohnya kan. Bos itu, orang kita baca-baca gitu toh. Non, antrian sih jauh lagi. Bukan begitu ya, jadi bukan ambil kita begitu, baca-baca, bukan begitu maksudnya ya. Jadi yang merenungkan siang dan malam itu aktivitas hidup kita sungguh-sungguh terpancar. Makanya kita dengarkan firman Tuhan yang dari pendeta Elia itu toh, itu melalui kehidupan kita, ya bisa menggambarkan bahwa kita hidup dalam Tuhan, di dalam keseharian. Malam juga begitu. Malam jangan main game langsung kan begitu. Jangan langsung main game begitu toh. Ya renungkan dulu. Oh ya keseharian tadi saya tuh apa yang kulakukan? Apakah itu kira-kira berkenan di hati Tuhan atau tidak? Jangan langsung kalau jam 10 tutup kan kios atau counter. Begitu langsung melompat ke kasur gitu kan begitu. Tapi coba renungkan lah yang tadi sore itu kayaknya saya ada ini dosa yang kulakukan. Kayaknya tadi saya marah sama si pelanggan saya, kan begitu. Bagaimana supaya saya meningkatkan penjualan saya? Kira-kira begitulah. Itu hal yang positif. Bagaimana supaya saling menguntungkan dengan bos kita, kan begitu. Nah, si ini sudah langsung tahu itu, bos begitu ya.
Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah, kalau ingin menjadi orang berhasil, kita harus pertama, mendekat kepada Tuhan. Segala aktivitas kehidupan kita kepada Tuhan semua. Baru yang kedua, hidup di dalam firman Tuhan. Maka hasilnya ayat yang ketiga. Jadi yang pertama, kalau kita keseluruhan hidup kita, baik ketika kita berjalan, berdiri, duduk, semua untuk Tuhan, baru kita renungkan firman Tuhan ayat 2. Hasilnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, itulah keberhasilan kita. Tapi sekali lagi, jangan hanya dilihat dari sudut pandang jasmani. Lihat juga dari sudut pandang rohani. Pernah enggak melihat sebuah pohon, contohnya pohon jambu lah begitu, sudah waktunya sih menghasilkan buah, tapi kali ini dia tidak menghasilkan buah. Pernah nggak melihat itu? Pernah, sering kan? Istilah gagal panen, kan begitu. Padi juga begitu. Tapi di sini kalau memang kita sudah sukses dalam Tuhan, melakukan ayat 1 dan ayat 2, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tahu aliran air itu apa? Pasti kan, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, pasti kebutuhan utamanya apa? Pasti air. Demikian juga tanaman, air menjadi sumbernya yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya setiap musim pasti menghasilkan. Artinya ini merupakan gambaran ketika kita hidup dalam Tuhan, kita menjadi orang yang berhasil. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tentu kita mau menjadi orang berhasil. Baik dalam perkuliahan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam segala usaha kita, pasti kita berhasil. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, biarlah keberhasilan kita itu atas dasar mengandalkan Tuhan. Biarlah segala keberhasilan, kesuksesan itu betul-betul bersumber dari Tuhan. Karena apakah iblis bisa memberikan kesuksesan? Sangat bisa. Iblis juga bisa memberikan kesuksesan. Iblis juga bisa memberikan uang. Iblis juga bisa memberikan kekayaan. Iblis juga bisa berikan itu. Makanya tahu ya, ketika Yesus dicobai kan, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Padahal dia tidak tahu dia adalah Tuhan, kan begitu. Nah sementara kan kita ini bukan Tuhan kan, bisa Tuhan diberikan semuanya itu. Tapi itu hanya keberhasilan secara jasmani saja. Itu sebentar akan hilang, akan lenyap. Tapi kalau kesuksesan dalam Tuhan, baik jasmani maupun rohani, kita berhasil. Nah itulah yang Tuhan inginkan. Sebagai anak Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam keberhasilan kita itu. Sungguh atas dasar kehendak Tuhan. Sungguh atas bersumber daripada Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita bergaul dengan iblis, atau bukan karena kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Bukan begitu. Biarlah keberhasilan kita atas dasar Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menolong kami supaya kami semakin hari semakin kuat dalam Tuhan, melakukan semua kegiatan-kegiatan kami hanya untuk Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan kembali Turgos MC. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih kepada Amang yang sudah kita mendengarkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman yang diberitakan. Dan marilah kita mengumpulkan persembahan. Dan di ujung persembahan kita mengundang Inang untuk mendoakan. Kita mulai lagunya Di Son Adong Uboan Tuhan. Sonadong guboa Tuhan, Para buening oluku na sotardonia.
Tuhan. Sedia hargana Tuhan, molosai raju mansundeng besar. Jalma Tuhan, Selas marham. Tangakuna net-net Tuhan, nasohe amat cari dopea om Tuhan. Doakuna ule om Tuhan, naboy palehoroku ngabilan siroha. Jalma Tuhan, selas marham. ingatnya Halana Tuhan, ikut sari honor yang gimnabat metan. Lehon tanganmu sakdan, itak naot iki unang sudanian. Jalma Tuhan, selas marham. Kita undang Inang Laban untuk mendoakan ibadah. Kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan di sore hari ini kami boleh memuji dan memuliakan. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan sehingga boleh kami kelola untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Bila Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, bahkan yang masih sekolah, bila Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita mengundang Amang Silaban. Partai jemaat ya. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Salam terus ya. Tadi juga. Baik, ini pengumuman. Apa yang mau diumumkan ya? Kita bersyukur buat Ito Sipulan ya. Sudah mempersiapkan, sudah menyerahkan hidupnya untuk MC perdana pada saat ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Coba Ben, kira-kira nilai berapa dari 1 sampai 10? 100? 1? Kau terlalu jauh sekali ya. Oke, baik. Itu sudah di atas rata-rata itu ya. Sudah 99,9. Ya. Semangat ya, Dek ya. Jadi nanti memang agak grogi-grogi tapi nggak apa-apa, itu pertama ya. Nggak apa-apa. Itu namanya belajar harus apa ya, pasti ada kesalahan begitu. Nah, tingkatkan, nanti pasti minggu-minggu berikutnya saya akan tunjuk lagi ya. Nah, terus berikutnya minggu depan kita ada perjamuan kudus ya. Sebenarnya Amang Sitamba yang kemarin itu soalnya dia minta SMS saya untuk liturgos begitu. Penasaran juga kan? Karena mungkin di gerejanya juga kurang lebih sama, tapi mungkin susunannya yang agak berbeda pasti kan, karena setiap gereja pasti beda-beda. Tapi saya harapkan deh datang kian hari ini kan begitu, supaya saya kasih kian apanya kan liturgosnya kan, dia pilih lagu. Tapi mungkin saya harus ke sana, nanti saya akan hubungi beliau. Tapi setidaknya kalau tidak, saya tetap mempersiapkan siapa ya, ada ya minggu depan. Kalau memang dia, karena kan istilahnya dia masih simpatisan begitu toh. Dia yang meminta ya, bukan saya yang mengajukan. Dia yang meminta, di SMS begini, Amang kira-kira bisa laku sekali-sekali, katanya begitu. Oh, bagus juga nanti kalau kita pakai di apa, di pas perjamuan kudus, kira-kira begitu. Siap katanya, tapi saya nggak tahu apakah dia bisa konsisten atau konsekuen, begitu saya kurang tahu. Nanti saya hubungi lagi beliau. Begitu ya. Jadi minggu depan perjamuan kudus, nanti roti dan anggurnya itu dekat juga ya, di sana dibeli ya, dekat Jalan Garuda juga. Nanti kita ambil dari kas aja lah ya, untuk apanya ya, nanti bulannya kita ambil untuk gitu, roti dan anggurnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi ada mau mengumumkan lagi yang lain-lain?
Yang ketiga, kita bersyukur karena tanggal berapa ya itu ulang tahun itu? Hari ini? Persis hari ini? Kemarin dirayakan begitu? Oh, pas subuh begitu ya? Mana kuenya nggak ada ini? Oh, begitu. Kita apalah dulu ya, bernyanyilah dulu ya. Tapi tanpa apa ini ya, tanpa kue ini. Kita bisa kirim apa itu? Happy birthday aja sebentar ya. Satu, datar ya. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday Borpas. Birthday Borpas. Happy birthday Borpas. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Borpas. Oke, itu sehat selalu itu ya. Tuhan senantiasa melancarkan segala pergumulannya, segala apapun yang diinginkan. Itu Tuhan senantiasa turut campur tangan. Juga hubungannya kan dengan si dia, Tuhan senantiasa lancarkan. Ya, tadi sudah didoakan ya. Jadi ini hanya perayaan saja. Jadi untuk kuenya kita belum siapkan. Kemarin sudah dirayakan ya. Nah, itulah juga bagian dari GKSI. Tapi nanti kalau ada yang menyiapkan juga sama GKSI nanti kita apa ya? Tapi sudah terlambat ya. Nggak dikasih tahu ini kemarin kita siapkan boleh, ya kan? Ini tapi nggak apa-apa lah. Tapi dua tadi sudah lebih dari apa itu ya? Oke itu ada lagi. Tapi itulah ya. Jadi saya berharap teman-teman sekalian saya senang ya. Ada yang dibawa teman-temannya, itu nggak apa-apa, itu mendukung pelayan di tempat ini. Mari kita bergandeng tangan ya untuk tetap mendukung pelayan di tempat ini. Oh kita juga apa ya rencana begini, ada saudara kita mau get out from Palangka begitu. Mungkin kita harus janjian juga ini kita bikin bakar-bakar begitu ya. Nah nanti kita bicarakan ya apa ya, karena si Eben ini bos kita ini mau apa kan begitu. Kita kasih perpisahan juga ya, kalau bisa pas hari Minggu lah kan begitu kan, supaya teman-teman juga yang dari UPR ini juga bisa sama-sama begitu, nggak apa-apa kemalaman sedikit kan ya, kita perpisahan begitu. Oh ya kan, dari apa sekalian lah digabung lah itu perpisahan dari gereja sekaligus juga perpisahan keluarga-keluarga yang di sini, karena kita juga aja keluarga ya, ya kan semuanya keluarga, jadi digabung lah itu kan perpisahan dari gereja sekaligus perpisahan dari keluarga di sini. Nantilah kita koordinasi. Kira-kira tanggal berapa, Ben? Nanti kontak-kontak lah ya. Ya? Lo bingung? Nanti kontak-kontak tanggal berapa? Maksudnya supaya kita sesuaikan kan. Kalau nanti contohnya tanggal 10 berangkatnya kita rayakan tanggal 2 kejauhan kan begitu kan. Biar agak mepet sedikit 2 hari, 1 hari begitu toh. Biar lebih ada suasananya begitu kan. Bisa ada nangis-nangisnya begitu. Peluk-pelukan. Tapi kalau masih jauh hari 1 minggu lagi nggak apa ya, kurang feel-nya nggak dapat kan begitu ya kan. Oke, itulah yang ingin kita umumkan pada saat ini. Jadi saya tetap ya teman-teman, semangat ya, sekalipun masih kipas angin begini, nanti kita doakan AC kan begitu ya kan Pak Pai. Jadi ya inilah saya bersyukur teman-teman sekalian bisa tetap setia untuk mendukung dan tetap kita doakan untuk keluarga tempat ini yang sudah menyediakan tempat selalu. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan pujikan Bapa. Terima kasih. Kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa
di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami ini nama Tuhan yang dipermuliakan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan menuju rumah kami masing-masing dan akan kembali kepada aktivitas kami. Tuhan berkati kami dan jadikan kami menjadi garam dan terang di sekitar kami, sehingga mereka mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Saya tadi lupa ya, kasih kesempatan untuk bendara kita, kasih dulu pengumuman laporan keuangan kita ya. Bacakan, Mama. Bacakan lah. Atau minggu lalu aja berapa? Baru totalnya semua. Yang tanggal 22 bulan 9 sebanyak 121. Hadir sebanyak 19 orang. Pengeluarannya ada kan dari pendeta kemarin ya? Iya, 50. Totalnya sekarang berapa? Tas kita belum di. Oke. Nanti aja ditotalkan ya. Sama ini nanti ya. Oke. Terima kasih. Shalom. Salam. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Salam. Tahun. Selamat ulang tahun. Kanannya tadi. Selamat tante ya. Tahun deh. Anak. Tante. Tata. Oi. Kita udah nih. Kita belum tuh, Be. Berapa, Dek? Baru lu bis, bah. Samanya kayak pasar ibu itu.